Baik, kita coba lanjutkan. Kita telah tadi membahas sekitar 90% dari pertanyaan sahabat kita, Mas Ilham Akbar dari akun YouTube, tentang perbedaan kata abrar, kemudian kata taqwa, dan juga kata fujur yang terdapat dalam beberapa ayat dan di ragam surat dalam Al-Quran. Baik di Al-Infitar ayat 13, Al-Mutaffifin ayat 18, pun demikian dengan surah Asy-Syams di ayat yang ke-8 yang berbicara tentang taqwa dan fujur. Secara singkat, tadi telah kita uraikan bahwa kata abrar itu jamak dari kata birrun, yaitu kebaikan yang lahir dari proses pengentasan sifat-sifat yang buruk. Ketika seseorang mampu melatih dirinya untuk meninggalkan dan menanggalkan sifat-sifat buruk yang melekat pada karakter perilaku dirinya, baik di pandangannya, pendengarannya, lisannya, sampai ke ujung kakinya, maka kebaikan yang lahir setelah meninggalkan sifat buruk itu disebut dengan birrun. Ketika melekat pada pelakunya disebut dengan mabrur. Ya, dari sini mencoba menjadi insan yang mabrur, pribadi yang mabrur, dalam arti meninggalkan perbuatan buruk dan bertransformasi menjadi hamba yang baik dan mengoleksi perbuatan-perbuatan mulia. Ketika perbuatan baik banyak dikumpulkan oleh organ tubuh kita yang meninggalkan perbuatan jelek tadi, mata mulai banyak memandang yang baik, lisan bertutur yang baik sampai ke ujung kaki, maka kata birrun dijamakkan menjadi abrar. Dan setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan dicatat. Ya, dalam buku catatan disebut dengan kitab. Ini yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan inna kitabal amrari lafi 'illiyyin. Sungguh ya, kitab catatan orang-orang baik itu, perbuatan-perbuatan bijak itu yang akan mengantarkan pemiliknya, pelakunya pada tempat yang tertinggi. Dia mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sungguh saya pastikan, kata Allah Subhanahu wa taala, pemilik perbuatan-perbuatan baik, ya, pengoleksi kebajikan-kebijakan dalam kehidupan, maka muara yang mereka dapatkan adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga, jannah. Karena di Al-Quran kata jannah disandingkan dengan kata na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguh orang-orang takwa yang mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan mengoleksi banyak kebaikan, maka orang-orang ini akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pun demikian diberikan pendahuluan rasa kenikmatan itu saat dia ada di dunia, ya, nikmat dalam menunaikan ibadah, nikmat dengan kelapangan hatinya, nikmat dengan kedamaian jiwanya, dan nikmat dengan keberkahan yang Allah berikan dalam setiap titian kehidupannya. Kemudian dengan kata takwa, tadi telah kami uraikan juga sebelum salat Isya bahwa kata takwa itu muara infinitifnya berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, ya, waqwan, wa ya, waqyan, kemudian menjadi takwa. Dari kata ini secara singkat, takwa perbuatan untuk mencegah segala hal yang buruk yang akan datang kepada kehidupan kita. Ya, perisai disebut dengan wiqayah. Wiqayah perisai yang mencegah segala hal yang buruk datang. Maka takwa ketika itu menjadi sifat, jadi karakter, disebut dengan takwa. Pelakunya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqun atau muttaqin, yaitu orang-orang yang mampu mencegah dirinya, memiliki perisai supaya menghambat perbuatan-perbuatan buruk itu datang. Jadi kalau birrun itu menghilangkan, sekali lagi mencoba menghilangkan, meninggalkan yang kotor-kotor, dirubah menjadi baik, ditinggalkan, dibuang, dihapus yang kotor jadi bagus. Kalau takwa bedanya sebelum datang dicegah dulu, jadi nggak terkontaminasi, ya, ada sifat pencegahan di dalamnya. Maka untuk mendapatkan perisai takwa itu mesti kita menempuh ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang kita lakukan dalam bentuk ibadah. Karena itu seringkali derivasi kalimat takwa dalam Al-Quran, baik berbentuk kata kerja, verb, fi'il, ataupun kata benda, noun misalnya, ya, isim, itu seringkali disandingkan, baik diiringi, ya, di awalnya ataupun di akhirnya dengan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita kepada derajat takwa yang dimaksudkan. Ya, baik itu bentuknya menggunakan kata kerja, ya kan? Kata kerja seperti misalnya tattaqun, ya kan? Bentuk fi'il mudhari, atau yattaqun, kan, atau ittaqu dengan kata perintah, ya, tattaqun atau yattaqun, ittaqu, kan, ya, tunggalnya ittaqi, ittaqillaha haitsu ma kunta, ini ittaqu ya ayuhan nasu ittaqu, ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk yang kata bendanya misalnya, baik ke orangnya taqi, ya, ataupun bentuk jamaknya muttaqun atau muttaqin, kan, atau langsung kata takwanya seperti saat menunaikan haji itu puncaknya, gitu kan, haji ataupun umrah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197, ya, ketika Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, langsung kalimat takwanya. Nah, seluruh derivasi ini perubahan-perubahan kata atau hibrida kata yang dipelajari dalam ilmu saraf namanya. Jadi kalau ada nahwu untuk mengetahui akhir satu harakat, apakah a, i atau u, an, in atau un, kan? Nah, kalau saraf untuk mengetahui perubahan kata
dari kata kerja berubah ke kata benda, kata kerjanya apakah progresif, apakah infinitif dan sebagainya, itu ilmu sharaf. Kemudian kalau kita bawa ke dalam bentuk penjelasan supaya disampaikan dalam bentuk jelas, pilihan katanya bagus ataupun indah supaya orang tidak tersinggung saat diperintahkan, atau menjelaskan dengan tatanan yang baik sehingga dimengerti dengan cara yang terbaik. Nanti ada balaghah. Ya, balaghah punya 3 cabang lagi, disebut ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah nanti. Kalau ingin dikemas dalam bentuk puisi, ya, sehingga terasa lebih indah lagi, ada arud nanti ilmunya. Demikian seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita cari kata-kata ini dan kita temukan dalam Al-Qur'an, ini selalu bersanding erat dengan perbuatan, dengan amal. Ya, dengan al-amal. Amal, perbuatan. Amal inilah teman-teman sekalian jamaknya amal. Ya. Amal jamaknya apa? Amal. Faman ya'mal amal. Amal innamal a'malu bin niyat. Jadi ini jamaknya apa? Amal. Ya, kalau kita ingin bentukan dari kata kerjanya, dari kata amila. Jamaknya amilu. Ya. Di kata kerjanya nih, amilu, ini bentuk jamak. Amila, kata kerja tunggalnya. Kalau amila berarti orang yang mengerjakan perbuatan. Perbuatan disebut apa? Amal. Amilu, orang yang mengerjakan, banyak orang mengerjakan perbuatannya. Nah, untuk mendapatkan ini mesti bersanding dengan perbuatan. Tentunya perbuatan yang baik, yang Allah ridai, yang Allah sukai. Perbuatan baik yang Allah benarkan, Allah ridai, Allah sukai, disebut dengan salih namanya. Salih. Ya. Kalau melekat pada amal ini, amalnya banyak, perbuatannya disebut dengan bentuk jamak, biasanya muannats salim, ya, salihat. Seperti ini. Ya, salih, ini bentuk tunggalnya. Ya, salihah, amila salihan. Kalau ini bentuk jamaknya. Kalau perbuatannya jamak atau perbuatan dalam bentuk kata kerjanya tunggal kepada salihah, amila salihah, wa amila salihah, ya. Atau bentuknya jamak begini, orang-orang yang berbuat. Amilu, pasti kesini pasangannya, amilus salihat. Ya, seperti Quran surah 103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu, kan, salihat, kan, amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan predikat taqi ataupun muttaqun atau muttaqin guna meraih karakteristik takwa, mesti ada perbuatannya, amalannya. Untuk menemukan perbuatan ini sebagai ikhtiar mendapatkan sifat takwa tadi, tinggal gampang, cari aja kata-kata yang di Al-Quran. Pasti kita akan temukan kemudian sandingannya dengan perbuatan. Seperti saya contohkan tadi, kalimat derivasi takwa pertama di Al-Quran ditemukan kalimat muttaqin, muttaqun ini. Ya, kemudian bentuk nasabnya muttaqin, bentuk jarnya. Ya, di mana ditemukan kata muttaqin ini? Dalam bentuk nasab, bentuk jar. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat keberapa? Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini jar dan majrur. Li-nya huruf jar, majrurnya isi majrur. Ini ya, muttaqin, hudal lil muttaqin. Al-Quran jangan pernah diragukan segala isi kandungannya, ya. Kemudian akan memberi petunjuk, pedoman kehidupan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Kita sepakat orang takwa ini orang yang memiliki karakteristik takwa. Ini muttaqin adalah orang-orang yang punya karakteristik takwa. Jadi Masya Allah, sifat takwa ini Allah tawarkan kepada semua hamba tanpa kecuali. Ya, mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak terbatas pada satu golongan tertentu atau ras tertentu, tidak, terbuka. Allah tawarkan. Jadi Masya Allah, ibu rumah tangga bisa mendapatkan karakteristik takwa, ya kan? Mohon maaf misalnya, baik laki-laki pun pengajar bisa dapat takwa, kiai takwa, pegawai takwa, pebisnis takwa, insinyur takwa, ya, pejabat takwa, presiden takwa, pengusaha takwa, semua bisa mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan karakteristik takwa. Untuk mendapatkan ini, maka perlu ada amalan. Amalannya mana? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka ciri pertama, orang takwa itu punya kunci. Kuncinya apa? Keyakinan dulu kepada Allah. Jadi mustahil seseorang mendapatkan derajat takwa kalau nggak yakin kepada Allah. Ya, kalau tidak yakin kepada Allah, dia mesti yakin dulu. Setelah dia yakin, Allah berikan jalan. Ya, walaupun belum nampak dalam pandangannya, dia yakini kebenaran Allah, ya, lalu dia buktikan kebenaran itu nanti lewat komitmen untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada pembuktian, ya kan? Keyakinan itu masalah hati. Setiap yang melekat di hati mesti ada pembuktian dalam perilaku. Ya, cinta itu persoalan hati. Pembuktian tentang cinta itu diungkapkan lewat lisan. Ya, bukan dengan kata-kata sekedar mengatakan aku mencintaimu. Banyak yang seperti itu. Tapi buktikan lewat kalimat yang disampaikan dalam sigot akad. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan, ya kan, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, itu yang menunjukkan komitmen cinta kita. Maka saya sering katakan kalau ada laki-laki mengatakan pada seorang perempuan, aku mencintaimu, jangan tanggapi dulu, tapi jawab dengan kalimat, tuliskan ya kata-kata cintamu itu di buku nikah kita. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan BPKB, buku pernikahan kita berdua, gitu kan? Nah, itu yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan. Iman itu yang paling sakral, lebih daripada cinta. Iman itu keyakinan, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjadi perbuatan hati, mesti ada wujudnya perilaku. Ya, karena itu ketika kita mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah, apa bentuknya?
Apa pembuktiannya? Apa komitmennya? Pasti disusul dengan perilaku. Perilaku itu sifatnya amalan. Maka setelah Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, maka disusul dengan perilaku sebagai komitmen iman kita. Wa yuqimunas shalah. Maka dia membuktikan keimanannya dengan berkomitmen kepada Allah untuk menyembahnya lewat sholat. Nah, ternyata sholat itu ketika disebutkan dalam Al-Quran, ini amalan pertama yang dilekatkan oleh Allah untuk mengiringi perilaku orang-orang yang bisa mendapatkan derajat takwa. Jadi sholat, dengan sholat ini dikerjakan, bisa kita meraih derajat takwa. Sedangkan fungsi takwa ini kembali ke bawah tadi, mendapatkan wiqayah, yaitu perisai dari berbagai macam keburukan. Karena itu ketika seseorang mendapatkan nilai takwa ini lewat sholatnya, maka Allah terangkan di Quran, tadi surah ke-29 Al-Ankabut ini, ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Bacalah, pahami, pelajari apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah SAW, ya, dari ketentuan-ketentuan Allah, pedoman-pedoman Allah, khususnya yang terkait dengan ibadah. Ya, kemudian wa aqimis shalah. Ya, pedoman-pedoman ibadah, pedoman sholat kita baca, kita pelajari sebelum kita sholat sehingga kita mengerti. Setelah itu tunaikan sholat dengan benar. Innas sholata, sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar itu tanha. Dampaknya akan mencegah pelakunya, orang yang berbuat sholat itu, orang mengerjakan sholat itu, anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mendapatkan perisai yang mencegah dia dari perbuatan fahsya, keburukan yang datang lewat syahwat. Mohon maaf sekali, saya tadi tegaskan sebelum Isya, gitu kan? Pornografi, porno aksi, LGBT dan sejenisnya, kata-kata jorok dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu masuknya fahsya. Jadi mustahil nanti orang sholat berbuat fahsya. Karena apa? Karena akan ada perisai yang mencegah dia dari perbuatan itu. Jadi kalau semakin sholat kita tunaikan dengan baik, apalagi sudah sampai ke level sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya dan sebagainya, nanti automatically, ya, begitu mata melihat misalnya sesuatu yang tidak bagus, ya, itu Allahu Akbar langsung dipalingkan. Ya, dalam keadaan tak sengaja pun kadang-kadang kan ada orang bahkan melihat misalnya di media sosial atau di YouTube. Tadi saya lihat sekilas dia ada pertanyaan di komen itu, bagaimana kalau saya sedang melihat tiba-tiba ada iklan yang tidak bagus tanpa saya niatkan muncul seketika gitu kan? Muncul saja misalnya. Nah, kita kalau ini jiwa takwanya bagus, perisainya bagus, itu otomatis kan kita palingkan wajah kita. Ya, kita nggak akan suka. Lalu kita akan berusaha keras ya untuk menutupi itu dan memindahkannya, menghilangkan dari pandangan kita. Nah, itu ini menandakan jiwa takwa kita kuat. Bahkan lisan kita bisa istighfar, astagfirullah. Kan kita palingkan, kita hilangkan. Itu penanda bahwa ya, sinyal takwa kita begitu kuat. Dan antara istighfar dengan perilaku itu akan bersamaan cepatnya. Tidak ada yang tertinggal. Ya, misal istighfar duluan tapi perilaku masih tetap. Ya, astagfirullah, kok begini ya iklannya? Tapi dilihat. Nah, ini menandakan bahwa sinyal takwanya kurang maksimal, gitu kan? Nah, mesti kita kemudian tinggalkan. Jauhi, kemudian lompat dari perbuatan-perbuatan tadi. Ini yang menandakan bahwa amal soleh bisa mendorong kita mendapatkan takwa. Dari takwa itu ada perisai. Ya, kemudian anil fahsya'i wal munkar. Munkar perbuatan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dan akal. Itu kan nafsu perut, korupsi itu nafsu perut, itu kan? Ya, kemudian apalagi misalnya merampok, membunuh dan sebagainya, hal-hal yang kotor yang tidak kita sukai. Ya, berselisih, berdusta dan seterusnya itu mungkar. Hati kita mengingkarinya. Ya, bukankah kalau ada orang berselisih kita mengingkari, ada orang berbuat buruk kita mengingkari, itu mungkar. Nah, sholat bisa mencegah itu jika ditunaikan dengan benar. Karena itu koleksi segala macam amal soleh untuk mendapatkan wiqayah ini. Sehingga dengan itu, wiqayah ini akan bertransformasi menjadi karakteristik takwa. Otomatis nanti, sudah seketika, ya otomatis akan tercegah dari perbuatan maksiat. Nanti ada lagi latihannya misalnya menggunakan kata kerja nih, yang yatakun atau tatakun. Ya, bisa berbentuk tatakun, kalian bentuk jama, kan? Orang kedua, jama, atau yatakun orang ketiga, bentuknya jama. Misal tatakun di Al-Baqarah 183. Ya, diiringi dengan amalan. Pasti ada amalan nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, iman dulu. Itu dibuka dengan iman. Pembuktian imannya lewat apa? Ibadah, amal saleh. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu untuk menunaikan puasa, gitu kan? Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari utama, ya, tujuan utama ditunaikannya puasa itu apa diantaranya? Tujuan utamanya adalah membentuk karakteristik takwa supaya kalian mendapatkan karakter takwa, supaya meningkat takwanya. Tingkatkan. Di puasa itu diantara amalan yang bisa mencharge takwa kita sehingga lebih kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Itu rumusnya. Maka tidak sekedar menunggu sampai setahun sekali misalnya. Itu bagus karena itu kan fardu, gitu kan? Ramadan datang. Ya insya Allah sekitar 2 bulan lagi, kan? Akan tiba bersama kita tantangan nih. Sebentar lagi datang Ramadan. Ya, bermohon terus pada Allah, bermohon supaya suasana yang lebih nyaman, hati kita lebih siap, pandemi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berikhtiar untuk mewujudkan itu semua, datang dengan segala kenikmatannya Ramadan. Ya, kita sambut dengan amal saleh dan lihat bagaimana ketika Ramadan tiba, teman-teman sekalian. Ya, bukankah takwa kita dapatkan? Bukankah otomatis tuh pada saat Ramadan itu otomatis kan perbuatan-perbuatan jelek ditinggalkan seketika itu. Karena puasa itu diantara kedahsyatannya secara otomatis bisa mencegah orang berbuat maksiat. Gak percaya silakan. Ya. Orang ada berantem teman-teman, berselisih, yang tadinya berselisih bisa dibalas tuh, dicaci, dibalas, caci, dibalas. Ini Anda sedang puasa teman-teman, dicaci oleh orang,
Jam 6 kurang seperempat, tinggal 15 menit lagi buka, dicaci maki habis. Wah, itu bisa nggak balas. Ya, bisa diam aja. Kawannya heran, kok kamu nggak balas? Biasanya dicaci langsung balas. Ntar habis maghrib tuh. Jadi bisa dia tahan tuh, ntar belum buka. Jadi puasa itu bisa mencegah, habis buka lupa. Masa dia mau tukarkan amal soleh yang telah dia kerjakan saat puasa dengan menguranginya lagi untuk membalas mencaci? Jadi ada jeda di situ untuk berpikir ulang, sehingga di situ apa, diriset lagi yang jelek, tinggalkan lagi. Itu puasa tuh. Jadi meningkatkan amal soleh, ibadah meningkat saat yang bersamaan, ditekan yang jelek-jeleknya. Itulah puasa. Kalau kita ingin berlatih meningkat setiap waktu, ya kita kerjakan sunnahnya, ditawarkan dalam setiap hari kan. Ada kesempatan, ya ada hari-hari misalnya Senin, kemudian ada Kamisnya lagi, ya ada Ayyamul Bid yang datang dalam setiap pertengahan bulan. Kalau kita ingin mencoba meningkatkan lagi, ada puasa Daud misalnya, ya kan? Senin kita puasa, Selasa istirahat, Rabu kita puasa, Kamis kita istirahat, ya kan? Itu meningkat. Dan orang takwa jelas arahnya, ya. Puasa Daud dia kerjakan dengan maksimal. Tapi tidak mungkin puasanya Daud, sholatnya juga Daud misalnya, ya. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak mungkin. Jadi akan selalu meningkat nilai kebaikan, ketaatan yang meningkat, maka keburukan itu akan dia tekan. Nah ini teman-teman sekalian, pokoknya kalau Anda keluarkan amalan-amalan ini, nanti puncaknya akan ada rasa. Ini otomatis nih, ya otomatis. Jadi kalau Anda nggak percaya, coba aja tingkatkan amal soleh seketika. Ya nggak akan mampu teman-teman, apapun profesi Anda. Jadi dahsyatnya Islam itu begini. Islam itu ketika Anda memeluk Islam dan mengamalkan ajarannya, tidak akan menurunkan status keduniaan Anda, malah mengangkat. Ya, apakah kalau Anda jadi gubernur masuk Islam, hilang kegubernuran Anda? Apakah kalau Anda jadi misalnya pejabat, atau misalnya Anda jadi orang kaya, jadi direktur, ketika masuk Islam, hilang direktur Anda? Belum tentu, malah naik. Ya, Anda bisa beramal Al-Quran, mengamalkan sunnah, dan tidak menghilangkan derajat Anda. Silahkan cek. Dulu ketika Islam masuk misalnya ke tempat-tempat tertentu, ya bahkan ke Nusantara, ada raja-raja dan sebagainya, mereka tetap menjadi raja. Tetap menjadi patih, ada tetap menjadi raja, ya tetap dengan jabatannya, tetap dengan kekayaannya dan sebagainya. Ya hanya perbedaannya apa? Mengalihkan keadaan duniawi menjadi keadaan ukhrawi yang mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menjadi raja-raja kecil saat di dunia, ya mendapatkan harta-harta misalnya atau dengan pengetahuannya, itu memiliki nilai di sisi Allah yang mengangkat kembali derajat dia saat dia kembali kepada Allah. Ya alih-alih dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia, kesenangan sementara saja, begitu itu selesai nestapa di hadapan Allah. Kan nggak enak. Tapi dengan sifat rahmannya Allah menjadikan nilai keislaman ini membawa kita mendapatkan nilai sehingga kenikmatan dunia ini akan ditingkatkan. Nilainya menjadi kemuliaan yang tak terbatas saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawarannya, ya. Nah, inilah takwa. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan saudara kita tadi, Mas Ilham Akbar, adalah tentang kata fujur. Ya, yang disandingkan dengan kata takwa di Quran surah ke-91 ayat 8 tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu secara otomatis lawan dari takwa. Sering saya bahas ini, ya. Jadi kalau di sini ada takwa, bir sudah kita bahas ya. Kemudian jamaahnya adalah abrar, ini takwa. Nah, ini lawannya. Ini fujur. Nah, saya mau kita mengerti dulu di sini. Yang saya tekankan pemahaman. Takwa ini kan awalnya pencegahan dari sifat buruk kan. Buruk ini dicegah. Ya kan? Sedangkan semua makhluk tuh baik yang bernyawa ataupun tidak, yang sifat bentuknya atau keadaan, secara paling singkatnya yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, semua ciptaan Allah disebut apa? Makhluk. Ya, kita yang bernyawa, ya. Kemudian termasuk hewan, termasuk misalnya tumbuhan, termasuk nanti sifat, ya, termasuk keadaan siang malam, ya, ada gelap, ada terang dan seterusnya. Termasuk sifat baik, buruk dan seterusnya. Nah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya dicipta dengan berpasangan. Ingat ya? Nanti dalilnya Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala, kata Allah, segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan, kata Allah, dengan berpasangan supaya engkau sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Nah, jadi sifat Khalik, sang pencipta, mesti beda dengan makhluk. Ya, kalau sama, maka setiap makhluk berpeluang jadi Tuhan. Maka itu ditolak, logika itu. Sangat logis kan? Sangat logis, ya kan? Kalau ada Tuhan, dipertuhankan, berarti mesti lebih hebat dibanding kita. Mesti berbeda dengan makhluk, dengan manusia. Maka tidak boleh ada satu pun sifat Tuhan itu dimiliki oleh makhluk. Ya, tidak boleh. Sama tidak boleh. Ya, dimiliki tidak boleh, apalagi. Jadi mesti mutlak berbeda. Harus sama sekali beda, 100% berbeda. Jadi kalau ada kesamaan, mesti dipertanyakan. Karena itu hanya ada dalam Al-Quran statement tegas yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, apalagi sama. Nah, itu indah ya, ini penegasan dari Al-Quran dan hanya ditemukan dalam Al-Quran.
Ya, ini menunjukkan ada firman yang benar di sini. Karena itu, kalau ada sifat-sifat kemudian ketuhanan, itu mutlak melekat kepada Tuhan, tak mungkin kemudian hamba memilikinya. Mesti beda. Jadi singkatnya, bahasa sederhananya, mesti beda antara sifat Allah, Khalik, Tuhan, dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya berpasangan, Allah nggak boleh pasangan. Kalau makhluknya punya anak, Allah nggak boleh punya anak. Makanya nggak bisa Tuhan punya anak atau diperanakan. Karena beda antara manusia dengan Tuhan. Mesti berbeda sifatnya. Kalau manusia lemah, Tuhan mesti lebih kuat. Untuk apa kita pertuhankan kalau sama dengan kita? Untuk apa kita pertuhankan kalau lebih lemah dibandingkan dengan kita? Ya kan? Karena itu sifat Tuhan laisa kamitslihi syai'. Nah, Allah menegaskan di sini, semua yang aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar bahwa cuma aku yang tidak punya pasangan dan mengerti, oh inilah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan yang paling hak, Tuhan yang paling benar, cari yang tidak punya pasangan, cari yang tidak berserikat. Karena manusia butuh serikat, Tuhan nggak punya serikat. Gitu kan? Makanya Allah katakan qul huwallahu ahad. Ini puncak dari asma'illahil a'zam. Qul huwallahu ahad. Ya Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hanya Allah, Tuhan yang hak itu Tuhan yang tunggal. Ya kan? Kemudian itu yang bisa menjadi pusat untuk bergantung, bermohon, berharap. Dia tidak beranak, apalagi diperanakan, dan tidak punya sekutu. Ya, kalau sekutu artinya dia lemah, butuh yang lain, butuh teman, butuh diskusi, butuh pendapat dan sebagainya. Tapi ini Tuhan yang hak, dia mengatur segalanya. Mohon maaf masuk ke bab akidah ya, karena ini ada kaitan dengan apa yang kita bahas sekarang. Nah, karena Allah ciptakan segala makhluk itu berlawanan, termasuk sama buruk pun punya lawannya, lawannya baik. Ya kan? Baik. Nah, konsekuensinya apa? Lawan ini, teman-teman sekalian, ini konsekuensinya akan saling menaikkan atau menurunkan. Jadi kalau saya sederhananya gini, nggak akan bertemu di satu sifat yang sama. Pasti kalau yang lain naik, yang lain turun. Yang satu naik, lain turun. Contoh gini, siang dan malam. Kalau siang datang, malam kan nggak ada. Ya, kalau malam datang, siang nggak ada. Mustahil misalnya siang dan malam jadi satu. Nah, itu dunia berakhir. Jelas ya? Baik. Jadi kalau malam datang, siang hilang, ya kan? Kemudian siang datang, malam hilang. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail, kan? Wa huwa alimun bidzatis sudur, gitu kan? Quran surah ke-57 ayat yang ke-6, gitu kan? Nah, pun demikian, laki-laki, perempuan, ada laki-laki ada perempuan. Bisa kelihatan bedanya. Jadi nggak bisa saat yang bersamaan jadi laki-laki dan perempuan. Ya. Nama kamu siapa? Nia. Siapa? Nia. Siapa? Nia. Siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Nggak bisa. Ya Anda kalau Nia ya Nia aja. Kalau Kurniadi ya Kurniadi aja. Jadi laki-laki fisiknya pasti kelihatan. Ini laki-laki, ini perempuan, ini pasti nampak. Ya, jadi jelas kelihatannya. Ini Suneo, Suneo aja gitu kan. Susan ya Susan gitu. Antara Suneo dengan Susan akan kelihatan bedanya. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kembali ke sini, kalau kita kembalikan ke sini, ketika yang satu naik, yang lain akan turun. Sama persis. Takwa fungsinya mencegah yang buruk datang. Jadi kalau yang buruknya nggak ada, yang baiknya akan naik. Karena itu orang kalau semakin meningkat takwanya, pasti jadi baik. Gampang deh kalau mau jadi baik, jadi orang Islam, dan jadi yang soleh Islamnya, bukan cuma Islam dengan nama saja. Islam KTP, kan KTP-nya ke surga, orangnya belum tentu. Nah, ini repot, kan? Nah, jadi kalau memang mau Anda berubah, bertransformasi di baik, cukup Anda tingkatkan takwa. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-49 ayat 13, menyeru semua manusia tanpa kecuali, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Dari semua itu kemudian kalian berkomunitas. Beda kemudian komunitasnya, RT, RW sampai beda negara, sampai beda benua. Kemudian suku-sukunya bisa beda-beda lagi. Demikian itu diciptakan untuk kalian saling berkomunikasi, hidup harmoni, saling mengenal. Tapi di antara semua ya alur kehidupan itu, interaksi kalian semua itu, yang paling punya nilai di sisi Allah orang paling meningkat takwanya. Ini karena takwa bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, untuk menstimulus supaya sifat baik ini lahir, teman-teman sekalian, mesti ada lawan tadi kan, supaya dia naik tuh. Ya, naik. Perbuatan buruknya dicegah, sifatnya, nah ini bedakan antara perbuatan dengan sifat. Sifat dan sikap itu beda. Ya, sabar itu sifat. Tapi kalau kita dicela orang, kemudian tidak membalas dengan respon negatif, kita membalas dengan yang baik, nah itu sikap namanya. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok, Anda tidak ikut, ya, tidak merespon itu, maka itu sikap namanya. Nah, sifat dalam hal sifat, takwa, ya, sebelum jadi karakter, jadi perilaku, dia menjadi sifat. Dalam hal bentuk sifat ini ada katalis. Katalis itu lawan sifatnya, itu fujur. Ya, ini fujur. Ya, fujur otomatis, secara otomatis dia menjadi lawan daripada takwa. Jadi kalau di sini ada sifat jujur misalnya, jujur, di sini ada lawannya, dusta. Tuh. Di sini ada sabar, di sini ada lawannya teman-teman sekalian, marah yang tidak terkontrol misalnya. Di sini ada dermawan, ya. Di sini ada lawannya lagi. Ya, boros misalnya. Di sini ada tawadu, di sini ada lawannya lagi, sombong misalnya. Dermawan ini pelit, ini tawadu, ini sombong. Demikian seterusnya. Nah, yang paling menarik tuh begini, yang paling menarik.
konsep dasarnya adalah kembali ke Quran surah 91 ya, ayat yang ke-9 dia. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, seorang itu akan hidup bahagia, sukses, nyaman, tenang jika bisa dia menggunakan sifat fujur ini sebagai katalis ya, untuk bisa memunculkan yang baiknya ini. Menyucikan sifat takwanya. Nyuci itu kan bukan membuang bendanya ya, tapi menepikan kotorannya. Masya Allah, ini bahasa Quran tuh indah. Kalau kita ngaji balaghah tuh luar biasa. Coba deh ibu-ibu ya yang nyuci ya, atau bapak-bapak yang nyuci tuh. Ya teman-teman sekalian. Yuk, saat nyuci itu yang dibuang kotorannya atau bajunya? Gak mungkin kotornya pakaian, buang aja bajunya. Oh Masya Allah. Ya. Nggak, pasti kotorannya kan? Nah, tapi bukan ini inti persoalannya. Yang ingin kita sampaikan, ingin kita bedah dari narasi Al-Quran ini adalah pembahasannya, apakah mungkin pakaian dicuci kalau nggak kotor? Tidak kan? Ujuk-ujuk keluarin pakaian dari lemari yang bersih, cuci tuh, cuci dari mana Joni? Kan harus dilihat dulu kotor nggak, kalau kotor baru cuci, nggak kotor jangan dicuci, ya kan? Jadi ternyata kotor itu adalah indikator untuk mengetahui bersih, sebab nggak mungkin ketahuan bersih kalau nggak ada kotor. Itu cara memahaminya. Nah sekarang ketika Allah ciptakan ini, sebetulnya ini indikator untuk mengangkat supaya sifat baik itu muncul. Jadi bagaimana caranya? Gunakan ini untuk mempelajari, bukan dibuang fujurnya, karena nggak mungkin kita buang. Sepanjang kita hidup tetap ada, tapi gunakan ini untuk membangkitkan sifat baik. Jadi kalau kita melihat ada keadaan dusta, ini adalah ingatan kepada kita supaya jujur kita muncul. Ya kan? Kalau ada misalnya sifat amarah, ya sifat kikir dan sebagainya, yang jelek-jelek ini pertanda kepada kita. Oh, ini artinya sabar saya mesti muncul. Oh, ini artinya dermawan saya mesti hadir. Ini artinya tawadhu saya mesti ada. Itu asalnya. Tapi tidak semudah itu. Karena ini pun nanti akan digunakan oleh setan. Setan sudah meminta kepada Allah. Setan itu memang luar biasa buruknya, jahatnya. Ya. Dia sudah memohon kepada Allah lewat proposalnya di Quran surah ke-4. Jadi abadikan, diinfokan saking rahmannya Allah kepada kita, dikasih tahu kita. Bisa Allah mendiamkan cuma dengan sifat Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah, birahmatika ya Rahman rahimin, ya Rahman. Dengan sayangnya kepada, kurang sayang apa lagi sih Allah kepada kita? Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diinfokan kepada kita. Coba buka di Quran surah ke-4 An-Nisa itu dari atas 18 sampai 119 itu. Bahkan kalau Anda buka dari 116 terus sampai ke situ, Anda akan temukan la'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Kan? Kata setan, ya Allah, aku telah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon kepadamu berikan aku kesempatan untuk bisa mengambil bagian dari jiwa manusia supaya aku berikan waswas, aku goda. Ya, aku goda, aku waswas. Nah, maka Allah berikan kesempatan. Ya, cuma di saat yang bersamaan ada perisai kepada kita. Ya, ini loh untuk menaklukkannya. Ya, dengan keadilan Allah diberi dia kesempatan. Ya, tapi Allah adil kepada kita, diberikan kita juga penawarnya. Ini cara mengatasinya. Ini perisainya nih. Untuk membuktikan bahwa anak cucu Adam itu punya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan anak cucu Adam itu lebih unggul dibandingkan dengan iblis, dengan setan. Yang setan begitu pongahnya mengatakan saya lebih hebat daripada Adam. Ya, khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, kata dia di Quran surah ke-7 ayat 12 itu kan sampai 13-nya. Ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya, dia berkata ana khairum minhu. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud hormat kepada Adam? Ya, kata dia, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dia ingin mengatakan lebih hebat. Allah buktikan kita lebih unggul dibandingkan dengan dia. Jadi ketika Allah muliakan kita, tunjukkan kemuliaan kita itu. Maka kata Allah, "Fala udhillannahum." Dia berkata, aku akan sesatkan. Ya, melalui setan diungkap kepada kita informasinya. Setan akan berkata, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Jadi lewat sini, wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan ke jiwa mereka. Makanya manusia itu kadang sering berkhayal, imajinasi yang nggak jelas, kan? Nah, hati-hati, terutama di tempat-tempat kotor. Setan kan senang di tempat-tempat kotor. Yang banyak kotoran di mana? Di toilet. Makanya jangan heran kalau orang banyak ke toilet itu berimajinasi. Ya, makanya cepat keluar kalau ke toilet. Jangan baca koran di toilet, baca majalah di toilet, ya. Berimajinasi, mencari inspirasi. Ada keluar cepat. Ya, kerjakan, cari tempat-tempat yang baik. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dia masuk ke sini nih, ke jiwa fujur ini. Setan menggoda ini. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Dan Allah dengan rahmannya, Masya Allah, mengirimkan malaikat juga untuk membantu kita untuk mengatasi godaan setan. Malaikat masuk ke sini untuk mengkantar godaan-godaan setan, was-was setan. Ya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap setan memberikan was-was, malaikat pun kemudian mengkantar, mengarahkan kita pada kebaikan. Silakan cek kalau nggak percaya. Kalau adzan berkumandang kan ada bisikan di jiwa takwa kita. Sudah adzan, siap-siap. Ya, setelah itu datang was-was setan. Baru adzan belum qomat, datang lagi bisikan malaikat. Hei, baru adzan juga kalau kamu wafat bagaimana? Terus, ya bergulat kita di situ supaya kita bisa memilih jalan yang terbaik. Nah, tempat ini tadi ada di nafas. Quran surah ke-91 ayat 7-nya kan? Wa nafsi wa ma sawaha, ya. Jadi ini takwa dan fujur ada di satu tempat namanya nafas.
Nafas. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafas ini teman-teman sekalian, ini punya dua jiwa begini, takwa dengan apa? Dengan fujur. Kemudian teruskan dulu. Nafas itu tempatnya di kolbu. Nah, gini nih, supaya jelas. Di kolbu. Ya, sesuatu yang bergolak, nggak pernah tentram. Kenapa dinamakan dengan kolbu? Karena di nafas ini ada takwa dengan fujur yang selalu bergolak. Ya, antara malaikat dengan setan tadi. Ya, ini memberikan bisikan-bisikan kebaikan, ini yang jelek terus selalu. Karena itu baru bangun tidur aja kita sudah berpikir, oh ini mana yang mau dikerjakan? Apakah wudhu atau yang lain atau macam-macam dan sebagainya. Ini kolbu. Ya, nah kolbu ini tempatnya ada di sodrun. Nah, ini sodrun tempatnya. Jamaknya sudur. Kolbun jamaknya kulub. Kan? Nah, sekarang fokus baik-baik. Sudah tahu ya sekarang ya? Ini takwa dengan fujur ada di apa? Nafas. Kemudian nafas ada di mana? Kalbu. Kalbu ada di mana? Sadrun. Jamaknya sulun, jamaknya kulub. Sekarang lihat baik-baik tadi. Nah, alih-alih kita meningkatkan sifat takwa kita supaya muncul bertransformasi menjadi perilaku yang baik, tapi ternyata ini yang tadinya kita gunakan sebagai katalis dimanfaatkan oleh setan. Digoda nih. Setan masuk ke sini yang memberikan was-was. Ya, karena itu Allah sampaikan di Quran surah ke-114. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, disebutkan tempat umumnya, fi sudurin nas, dalam jiwa manusia. Di sudur itu ada apa? Ada kolbun. Di kolbun itu ada apa? Ada nafas. Di nafas itu ada apa? Ada takwa dan fujur. Jadi, Allah memberikan gambaran tempat ruang terbesarnya. Jadi, setan itu memberikan godaan lengkap tuntas. Ya, kalau ini nggak tembus di sini, tembuskan di sininya. Nggak tembus di sini, tembuskan ke sini. Jadi, di ruang yang besar ini, di semua celah tembusan perangkat takwa ini, jangan sampai memberikan sinyal ke dalam tubuh kita menjadi baik. Itu misi setan. Ya, karena asalnya begini, sifat takwa itu kalau dominan, teman-teman sekalian, ya misalnya baik nih, mulia. Kan segala yang kita respon dengan anggota tubuh kita ini, pusat informasi, baik pandangan, ya dari penglihatan kita, pendengaran, ya dari pendengaran kita ini, sam'a, wal basar, wal fuad, akal kita yang mencerna. Jadi setiap kita melihat sesuatu jadi informasi nih. Ya, jadi data. Data akan diserap, ditembuskan ke dalam apa? Ke dalam jiwa, menjadi informasi. Nanti kemudian diproses jadi knowledge, jadi pengetahuan, sepersekian detik jadi respon, diperintahkan langsung. Jadi kalau ini yang dominan dari nafas kita, jadi sebetulnya bukan akal kita yang perintahkan, dari jiwa kita, roh kita. Ya, ini kolbu kita, nafas kita, takwa kita yang paling utama. Jadi ini yang menembuskan otomatis ke akal pikiran kita, langsung respon, tak. Maka otak kita merespon, langsung memberikan tindakan. Bicara, bicara, kata ini, kerjakan, kerjakan, melangkah, melangkah, sepersekian detik, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ini yang dominan, maka ini akan merespon. Pandang dengan baik, pandang, palingkan, palingkan. Nah, tapi persoalannya, kalau ini yang dimanfaatkan oleh setan, cenderung diikuti, dimanfaatkan oleh setan nih. Bisikan, bisikan, dibuat ini searah begini, sesudur. Supaya kalau yang ini lolos, di sini dibisikin, lolos ke sini, terus sampai ke bagian tubuh kita. Karena itu, dari sini teman-teman sekalian, dari sejak nafas ini, kalau ini terkuasai oleh setan, maka ini akan memerintahkan respon-respon negatif. Perintah, amrun, terus memerintahkan disebut ammar. Ya, terus memerintahkan dari sifat-sifat menjadi sebuah karakteristik, jadi perbuatan disebut ammarah. Ammarah. Karena ini sifatnya jadi mu'annats, innan nafsa la ammaratun bisu. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa. Kita nggak bisa menyatakan diri kita suci sepenuhnya sebagai seorang manusia karena di dalamnya ada nafsu. Dalam nafsu itu ada apa? Selain takwa ada fujur. Maka diambil konteks keumumannya. Nih, setan memanfaatkan sifat fujur ini yang ada di nafs. Maka kita kenal dengan nafsu. Innan nafsa. Kalau nggak dikelola jadi nggak benar, maka nafasnya, nafsunya ini ammar, la ammaratun, akan cenderung memerintahkan bisu, kepada yang buruk. Apa yang menyebabkan jadi buruk itu? Setan di sini. Ya. Karena itu godaan ini mesti kita tekan. Makanya kita ada istilah menekan nafsu. Yang dimaksud tekan nafsu ini yang fujurnya ini. Bagaimana cara menekannya? Ya, kerjakan amal soleh, tinggalkan maksiat, sehingga fungsi fujur ini kembali ke asal, memancarkan cahaya-cahaya baik untuk menjadi katalis pada jiwa takwa kita supaya naik. Nah, jadi kalau Anda secara singkat bertanya tadi, apa bedanya birrun, abrar dengan takwa, dengan fujur, kita bisa katakan kalau birrun itu transformasi seseorang dengan menanggalkan yang jelek sehingga menjadi baik, ya kan? Takwa adalah proses untuk bisa mencegah perbuatan buruk supaya tidak datang kepada kita, cegah langsung supaya terjaga dalam kebaikan selalu. Sedangkan fujur adalah katalis untuk meningkatkan sifat takwanya tadi sehingga cepat muncul ke permukaan dengan catatan bisa menaklukkan godaan-godaan setan yang memengaruhi atau memberikan was-was dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan zikir-zikir dan amal saleh.
Ya, karena itu zikir dalam Al-Quran bentuknya ibadah. Salat zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14, doa zikir, Quran surah ke-7 ayat 205, ya, kalimat thayyibah itu zikir, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. Zikir. Jadi dengan zikir kita, maka keadaan hati akan dijamin oleh Allah tenang. Yang tadinya bergolak jadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau kita menjauh dari zikir, ya, takwa mulai lemah suaranya, ini mulai kuat sinyalnya, maka hati kita akan penuh dengan penyakit, karena setan membawa penyakit. Ya, penyakit yang menyerang kepada nafas, menyerang juga kepada qalbun. Ya, jamaknya qulub. Penyakit yang menyerang kepada qalbun disebut dengan maradun. Maka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Nah, ini kurang lebih saudaraku, saudara Ilham Akbar. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan. Bisa aja sebetulnya dijawab dengan singkat, cuma butuh waktu 5 menit barangkali untuk mengatakan, atau kurang daripada itu. Tapi kalau kita nggak gali seperti ini, kita nggak mengerti ini arahnya kemana. Bahkan kaitan-kaitan dengan amal solehnya, peningkatannya, caranya, kehusyuannya, apa pengaruh dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengerti seperti ini, kenapa kita diperintahkan sholat? Ternyata hikmahnya supaya kita bahagia, supaya kita jadi baik, gitu kan? Makanya Nabi itu tegas mengatakan, anak baru tumbuh itu, ya, baru tumbuh tumbang, namanya fase tumbang, tumbuh berkembang. Ya kan, usia 7 tahun, kemudian mulai sholatnya diarahkan dengan baik, 10 tahun mulai ditegaskan kembali. Kenapa? Di antara rahasianya apa? Supaya anak tumbuh jadi baik. Kalau sholatnya sudah benar, pasti dia anak baik di kemudian hari. Jadi pemuda baik, gitu kan? Ya, jadi suami yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, kakek nenek yang baik, puncaknya hamba yang baik. Iya, ada hikmah. Kalau orang paham dengan sholat itu hatinya damai, tenang, bebas dari masalah, bahagia, sukses dalam kehidupan, pasti akan diburu. Tapi karena sebagian tidak mendalami ini, cuma menjadikan sebagai formalitas saja, akhirnya kadang-kadang dijadikan oleh Allah sebagai was-was, ya, maaf, oleh setan, dijadikan oleh setan sebagai was-was. Alih-alih mendapatkan hukum Allah untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan pada kita, maka dimanfaatkan oleh setan untuk memberikan was-was. Akhirnya apa? Setan memberikan was-was beban. Akhirnya ketika datang azan jadi beban, sholat jadi beban, baca Quran jadi beban. Kenapa? Karena kita tidak memahami hikmah di balik ini semua. Ya, coba deh ketika Anda mendengar adzan itu, kalau sudah sampai ke kata hayya 'alas shalah dan tahu itu hikmahnya, cepat tuh kita respon. Apalagi sudah tegas dengan kalimat setelahnya, hayya 'alal falah. Itu jaminan. Tidak ada jaminan paling tinggi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lewat suara muadzin memerintahkan untuk mengatakan hayya 'alal falah, dengan salat itu kamu akan bahagia, tenang, sukses. Ya, coba aja kalau nggak percaya, sedang punya masalah, ambil wudu, ya, terus menghadap kiblat, sholat, baru takbir dan nangis. Dengan keluar air mata itu beban kehidupan sudah semakin menurun, kan? Turun, hilang, menipis. Walaupun solusi belum datang, tapi hati sudah lebih lapang. Sehingga dengan kelapangan itu, masalah menjadi kecil. Kalau kecil seakan tidak ada. Itu hikmahnya. Ya, Allah Ta'ala alam bis-shawab. Jika ada kebenaran dari Allah, jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Ya, silahkan ditinggalkan dan ambil pendapat yang lebih baik sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau dan sunnahnya. Baik, kita coba lihat di Instagram, teman-teman.